Selamat sore teman-teman. Mohon maaf sebelumnya ada tadi terlambat sedikit ya. Karena kita nungguin mungkin teman-teman yang belum masuk. Jadi biar sekalian jalan gitu kan. Sebentar. Ini ada yang... Oke. Oke, jadi teman-teman hari ini seperti biasanya, seperti di minggu-minggu sebelumnya selama mungkin hampir 3 tahun terakhir, kita setiap Sabtu itu teman-teman harus tahu kita ada acara yang namanya seminar kesehatan. Jadi ya seperti yang di dalam pikiran teman-teman benar seminar kesehatan. Jadi nanti akan ada dari dokter kebetulan yang akan menjelaskan tentang beberapa mungkin gangguan kesehatan atau isu-isu kesehatan yang ada di Indonesia. Terus nanti kita akan masuk juga ke sesi tanya jawabnya juga ya kan. Jadi kenapa mungkin kemarin ada yang di grup leader, ada yang di grup-grup kayak Ronin, Toreda dan lain-lain, saya ada share itu support system apa aja. Jadi itu menjelaskan yang biasanya saya jelasin teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru gabung di EFC ya, maksudnya baru gabung di EFC atau baru mau jalanin lagi di EFC setelah udah gabung mungkin berapa lama baru mau jalanin lagi. Jadi teman-teman tenang aja kalau misalkan biasanya permasalahannya itu saya nggak ngerti ini produknya ini apa sih? Saya nggak ngerti ini gimana cara jalanin bisnis di sini. Orang-orang bisa dapat sampai mungkin puluhan sampai ratusan juta atau bahkan sampai dapat income harian. Setiap hari dia dapat, dia posting apa segala macam. Gimana caranya? Nah, jadi itu saya udah ada share gambarnya ya. Support system dari EFC itu yang dimaksud support system itu ya kita bantuin teman-teman nih biar kita bisa jalan bareng, teman-teman juga bisa jalan dengan cara apa? Kita bantu dari hal terkecilnya aja. Menurut saya ini hal terkecilnya aja ya. Maksudnya kayak membantu teman-teman biar bisa jalan itu seenggaknya jadi tahu hal-hal apa aja yang pertama-tama tuh harus dilakuin. Kayak kalau di hari Senin itu biasanya ada training. Kayak nanti nih akan ada training lagi sama Kobudi. Ada Kobudi Darwin hari Senin ini. Jadi biar teman-teman semuanya nih biar tahu apa ya goalsnya nih apa, kita di EFC ini goalsnya apa, teman-teman gabung di sini maunya apa, kalau mau sukses atau mau apa ya cocok. Hari Senin itu biasanya kita ada training kita bilangnya, karena speakernya itu akan sharing gimana cara teman-teman jalanin bisnis di sini, entah mungkin dari mindset teman-teman harus seperti apa, gimana apa yang harus teman-teman lakuin pertama kali, apa yang teman-teman harus perbuat dan lain-lain semuanya. Itu di hari Senin, bisnis. Jangan ketukar, itu bisnis. Biasanya saya kadang-kadang masih suka lihat tuh, kadang-kadang saya juga mau ngomong juga takut ngeganggu flow acara kan, mas hari Senin tiba-tiba ada yang nanya, Pak kalau misalkan saya subarasi konsumsi 3 saset sehari, kalau waduh itu mah pertanyaan hari Sabtu ya kan, bukan hari Senin. Karena kita Senin itu kita fokus di bisnisnya. Terus di hari Rabu ini kita fokus di perusahaan lah kita bisa bilang ya. Jadi di hari Rabu itu kita ada penjelasan tentang marketing plan. Semua perusahaan network apapun, kebetulan kita networknya di Indonesia doang ya. Jadi apapun perusahaan network marketing, semuanya pasti ada punya marketing plan. Dan kita akan breakdown marketing plan itu. Kita akan ajak beberapa leader mungkin yang akan berganti-gantian setiap minggunya untuk sharing tentang marketing plan itu. Temanya LOP, Life Science Opportunity Preview. Dan akhirnya muncul di hari Sabtu. Di hari Sabtu yaitu hari ini, biasa kita jam 3 sore via Zoom. Kita akan seminar kesehatan. Jadi seperti yang tadi saya bilang, maksudnya kita mau bahas tentang produk, tapi kayak kalau bahas tentang produk doang kayaknya kok rada kurang gimana gitu. Kita biasa akan bungkus dengan isu-isu kesehatan yang lagi ada dan lagi hits mungkin di saat ini. Jadi hari ini kita ada seminar kesehatan ini kita mau bahas sedikit tentang yang mungkin lagi hot-hotnya di pemerintahan dan lain-lain juga, semuanya pada bilang ini katanya waspada, ini siaga 1 atau apa gitu udah masuk di Indonesia dan membahayakan dan mengganggu pastinya.
Yang seperti teman-teman sekarang udah lihat di layar kaca teman-teman, ini yang kita akan bahas hari ini, ya kan? Tentang cacar monyet. Jadi virus ini pastinya dari monyet ya teman-teman ya, awalnya ya. Jadi karena kan namanya cacar monyet. Jadi dari Afrika ya kalau nggak salah saya baca. Jadi dia ini dari Afrika dan sekarang sudah sampai di Asia dan bahkan sudah ditemukan di Indonesia, yaitu kayak kalau nggak salah di Semarang deh. Di Jawa Tengah pastinya mungkin kayak di Semarang. Jadi kita akan bahas ini apa sih? Maksudnya virus apa lagi ini setelah COVID? Apakah kita akan ke sini lagi atau gimana? Ini kita hari ini mau bahas langsung bersama Dr. Susilor ini yang akan sharing juga, bantuin saya ke teman-teman semua tentang apa ini cacar monyet dan eh, apa yang kita harus lakuin sih biar nggak kena itu. Apakah mungkin kita harus vaksin cacar biasa ataukah kita harus konsumsi produknya atau apa ya kan kita harus tahu semuanya dong, nggak ada yang mau kena ini karena kayak saya ngelihatnya aja saya nggak pernah kena ya, cuma saya kayak ngelihatnya aja gatel sih kayak saya baru ngelihat aja gatel gimana kalau kena kan amit-amitnya makanya itu. Oke teman-teman ini sudah hadir Dr. Susilo ini, Dr. Susi yang akan bantuin saya untuk sharing ke teman-teman tentang monkeypox atau cacar monyet, wabah yang sedang menyerang di Indonesia yang lagi hits-hitsnya banget. Mungkin mungkin saya bisa tanya Dokter Susi aja deh nih. Kira-kira kalau sebelum kita mulai nih dok, sebelum kita mulai ke Silakan. dalam topik, monkeypox ini sebenarnya kalau bahasa awamnya itu cacar monyet. Nah itu dia menyerang apa dok sampai kita bisa muncul ruam-ruam seperti ini dok? Ya, sebetulnya monkeypox ini hampir mirip dengan smallpox, cacar ya, cacar yang dulu pernah kalau dulu kita SD pernah dicacar ya, dicacar Ya, dikasih vaksin cacar itu ya. Nah, hampir mirip dengan itu jenis virusnya ya, akan tetapi di sini yang berbeda adalah binatang pembawanya. oke. Binatang pembawanya itu adalah monyet sehingga disebut sebagai cacar monyet. Gitu. Oke, oke. Oke, mungkin buat yang lebih jelasnya lagi kita langsung masuk ke materi. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Pak Angga. Selamat Iya. sore semuanya. Kita jumpa lagi. Kita mau sharing-sharing ya tentang apa yang sedang viral saat ini, yaitu cacar monyet atau istilah kerennya monkeypox ya. Monkeypox. Nah, jadi kita lihat di sini gambarnya sepertinya mengerikan ya. Jadi ada eh, lesi pada kulit ya, di mana dia membentuk semacam vesikel namanya. Vesikel itu seperti ada benjolan kecil di kulit yang di situ berisi nanah ya. Nah, mari kita pelajari bersama. Jadi saat ini ya diketahui sedang mewabah ya pada beberapa daerah ya di UK, kemudian di USA ya, kemudian di Singapura ya, Singapura, Australia, di Indonesia sendiri kemarin Jawa Tengah ya, Jawa Tengah suspek gitu, tapi masih suspek ya. Di Semarang itu ditemukan ada kasus cacar monyet. Nah, di sini sebetulnya kalau WHO sendiri belum menetapkan ini sebagai penyakit yang emerging atau darurat ya, akan tetapi harus tetap diawasi dengan ketat ya karena transmisinya juga mungkin dikhawatirkan ya cepat sekali karena mengalami peningkatan kasusnya di seluruh dunia ya. Walaupun kalau dibandingkan dengan COVID tidak semengerikan COVID ya. Jadi di sini baru ada 3.000 sampai 6.000 kasus yang terkonfirmasi. Akan tetapi tadi kasusnya meningkat. Nah, di UK ini yang terbanyak ditemukan pada homoseksual dan biseksual sehingga diperkirakan penularan yang paling mungkin adalah melalui kontak seksual ya, kontak seksual bisa jadi melalui cairan tubuh ya, kemudian darah, kontak langsung dengan luka ya, dengan
dengan lesi pada kulit, dan juga kalau sampai terjadi infeksi ke saluran napas, bisa juga melalui droplet, ya. Dan pada banyak kasus sebetulnya di sini dikatakan bersifat self-limiting disease, ya. Jadi dia bisa sembuh sendiri. Akan tetapi pada orang-orang yang dia mengalami penurunan sistem imun, ya, kemudian ada faktor risiko yang lain, ya, itu bisa menimbulkan komplikasi yang berat. Hampir mirip dengan smallpox sebetulnya, ya. Akan tetapi di sini yang kita lihat penyebaran dari lesinya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada lesi pada area muka. Jadi pertama kali yang terkena adalah muka, yang kemudian bisa menyebar ke organ-organ yang lain termasuk kelamin, ya. Nah, di Jawa Tengah misalnya di sini ditemukan suspek, ya, baru suspek, ya. Suspek itu artinya masih dicurigai, belum terkonfirmasi, ya. Kemudian di tempat lain sejauh ini belum ada. Nah, penyebabnya apa sih, gitu, ya? Penyebabnya sebetulnya adalah golongan virus, ya. Penyebab penyakit infeksi itu kan ada bakteri, ada virus, gitu, ya, ada parasit misalnya, ya. Mungkin hampir mirip, ya, antara bakteri dengan virus ini, akan tapi gambaran lesi kulit pada virus itu sangat spesifik sehingga untuk menegakkan satu diagnosis ini virus atau bakteri ini dengan melihatnya lesi yang awal, gitu, ya, itu kita bisa memprediksikan, oh, ini karena virus, gitu. Nah, terutama kalau golongan poxvirus, ya, poxvirus itu mempunyai gambaran lesi kulit yang sangat-sangat unik, gitu, ya, sangat-sangat istimewa, sehingga dengan melihat lesi kulitnya itu kita sudah menduga, oh, ini poxvirus, gitu, ya. Nah, berbeda dengan COVID, di sini virusnya adalah virus DNA. Kalau COVID kan virus RNA, ya, kalau ini virus DNA. Nah, hanya di sini genusnya adalah orthopoxvirus, ya. Jadi ini satu genus dengan juga smallpox, ya. Kemudian cacar air itu, ya. Jadi masih satu genus, ya. Nah, kelompok virus ini juga menyebabkan penyakit cacar lain, ya, seperti cacar air, cacar sapi, ya. Seperti yang dahulu pada saat awal Edward Jenner, ya, menemukan vaksin untuk cacar itu kan penemuan pertama pada sapi, ya, sapi di mana ada pemerah susu yang terinfeksi karena tertular oleh sapi, ya. Dengan adanya sentuhan dengan nanah dari sapi tadi, ternyata pemerah susu ini menjadi kebal, kan, gitu. Nah, jadi hampir mirip ini sebenarnya. Ini kalau smallpox itu dulu sejarahnya ada hubungannya dengan sapi, ya. Kalau pada monyet ini, cacar monyet atau monkeypox ini sejarahnya berkaitan dengan monyet, gitu, ya. Nah, pertama kali dulu ditemukan di mana? Di dalam laboratorium, ya. Tahun 1958, ya, pada pembiakan pada sel kera, gitu, ya, ditemukan adanya virus yang tergolong sebagai orthopoxvirus ini. Nah, lalu kasus pertama pada manusia ditemukan di Afrika, yaitu di Kongo pada tahun 1970. Jadi sebelum-sebelumnya memang sudah pernah menimbulkan penyakit wabah, ya. Kemudian yang baru-baru ini, ya, katanya berawal dari Nigeria. Dan yang sangat ditakutkan adalah bila virus ini nanti digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga bisa menyebar dengan cepat, gitu, ya, sebagai senjata biologis, ya. Karena kalau itu sebagai senjata biologis otomatis tidak melalui jalan yang normal, ya, penyebarannya, ya. Kalau normalnya kan tadi dengan kontak seksual, dengan kontak erat, gitu, ya. Kalau melalui senjata biologis akhirnya apa? Bisa tersebar di udara. Nah, ini yang perlu kita waspadai, ya, apabila ada orang-orang jahat yang menggunakan virus ini untuk sebagai senjata bioterorisme. Nah, penyebaran yang ditemukan pada saat ini, ya, berasal dari Nigeria itu, ya, kemudian menyebar ke UK, ke USA, kemudian ke negara Asia, ya.
Australia, Singapura, Korea Selatan gitu ya. Nah, kemudian apa sih gejalanya gitu? Gejala dan tandanya bagaimana? Biasanya di sini ada masa inkubasi ya, di mana tidak bergejala biasanya ya. Masa inkubasi itu masa dari pertama kita terkena ya, terpapar sampai timbulnya gejala. Nah, cukup panjang, bisa bervariasi juga ya, antara 6 sampai ya paling panjang 21 hari ya. Jadi antara 5 hari sampai sekitar 3 minggu. Nah, biasanya diawali dengan demam ya, demamnya biasanya tinggi ya. Kemudian terus menerus ya. Kemudian kadang kita bisa menjumpai sakit kepala, nyeri otot, dan kalau agak parah gitu ya, itu ada pembengkakan pada kelenjar getah bening. Kemudian kita merasa mudah lelah dan bisa muncul adanya lepuh ya, ruam, lepuh, krusta gitu ya. Krusta itu lepuh yang mengering ya, lepuh yang mengering itu krusta. Jadi awalnya ruam itu kemerahan ya, lalu muncul apa namanya, benjolan apa ya, seperti bisul lah ya, seperti bisul di mana tengahnya itu agak berlubang ke dalam gitu ya, masuk ke dalam gitu ya. Nah, di dalamnya warnanya kemerahan ya. Awalnya bening lalu kemerahan gitu ya. Lalu bisa mengeluarkan nanah, mengeras sampai terbentuk kehitaman. Nah, jadi bentuk kulit kita tuh jadinya jelek sekali ya, karena biasanya akan muncul warna kehitaman, bekasnya pupeng gitu ya. Jadi lesi kulitnya itu bisa menimbulkan cacat. Nah, ini bisa berlangsung selama kurang lebih 3 minggu baru hilang ruamnya. Ya, tergantung dari tadi sistem imun. Ya, sistem imun yang baik tentunya penyembuhannya akan baik. Akan tapi kalau sistem imunnya tidak baik, maka penyembuhan ini akan jelek dan menimbulkan cacat pada kulit. Terutama pada orang-orang yang mengalami imunosupresi, misalnya dia juga menderita AIDS misalnya. Nah, itu dia akan mengalami komplikasi yang lebih berat, bisa muncul sesak napas karena ada radang pada paru gitu ya. Bisa juga muncul radang otak dan sebagainya. Nah, kalau baik-baik saja kemungkinan ya 2 minggu, 3 minggu lah ya untuk menjadi sembuh ya, tetapi lesi kulit ini yang mungkin kita harus perbaiki dengan apa sesuatu yang meningkatkan penyembuhan pada kulit dan memperbaiki kulit tentunya. Nah, komunikasinya beberapa hal ini yang penting kita perhatikan, di mana kalau ada sesak, kemungkinan di situ sudah ada infeksi pada radang saluran napas bawah dan paru-paru ya. Bisa juga ada infeksi bakteri penumpang ya, jadi ada infeksi sekunder gitu ya. Jadi walaupun ini virus, tapi kalau sistem imun kita lemah, maka kita bisa juga terinfeksi bakteri lain. Lalu kalau misalnya terjadi peradangan pada mata, bisa menimbulkan infeksi pada kornea, bisa menimbulkan kebutaan, bisa juga menimbulkan kecacatan tadi ya. Jadi ada luka-luka yang menimbulkan bekas ya, dan yang paling parah radang otak ya. Dan tentunya hal ini kalau dibiarkan bisa menimbulkan kematian ya. Nah, kita harus membedakan dengan infeksi virus yang lain ya. Misalnya di sini infeksi herpes simplex virus yang merupakan sexually transmitted disease yang lain ya. Lalu juga cacar air atau pox virus lain seperti cacar ya. Jadi kalau dulu dikatakan cacar itu sudah musnah ya, tapi sekarang ini ternyata cacar ini bisa juga muncul ya. Nah, untuk membedakannya secara laboratorium ya bisa kita lakukan dengan pengecatan pada kulit ya, dengan pemeriksaan biopsi pada kulit ya, di mana di sini kita ambil area-area yang mengalami bisul-bisul kecil ini ya. Kemudian kita lakukan pengecatan dengan imunohistochemia dan kita bisa melihat adanya virus ya di dalam kulit ya. Kemudian bisa juga dengan mikroskop elektron ya, di mana kita bisa mengidentifikasi kulit yang terinfeksi oleh virus ya. Kemudian tadi bagaimana suatu infeksi itu menimbulkan penyakit pada seseorang itu tergantung kemampuan tubuh melawan virus ya.
Jadi tubuh kita tuh sebetulnya diberi kemampuan adaptasi dan melawan, ya. Terutama yang diperankan oleh yang namanya natural killer cell, walaupun juga ada sel-sel yang lain tentunya ya, ada dendritic cell, kemudian ada limfosit ya, limfosit T terutama ya. Nah, pada saat kita terinfeksi oleh patogen apapun ya, sebetulnya kita punya kemampuan, termasuk parasit kita punya kemampuan ya. Nah, hanya tinggal bagaimana kita ya mengkondisikan sel-sel imun kita ini siap bertempur dan mampu melawan patogen tadi, terutama yang namanya natural killer tadi. Nah, jadi ketika sel imun berhadapan dengan patogen, mereka akan mengenali dulu patogen ini musuh yang bagaimana ya, dan dia akan berusaha membasminya. Nah, hal ini disebut respon imun. Nah, respon imun yang baik itu disebut respon imun yang imunokompeten. Nah, respon imun yang imunokompeten ini biasanya sifatnya seimbang. Jadi kalau kita mengenal ya, respon imun ada beberapa respon imun ya. Respon T helper 1, T helper 2, T helper 3, T helper 17. Nah, keberadaan respon-respon ini tuh seimbang gitu ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, pada kondisi respon imun yang seimbang, maka penyakit-penyakit virus itu biasanya akan bersifat bisa sembuh sendiri ya. Dalam waktu yang bervariasi tentunya ya, ada yang 5 sampai 13 hari ya. Nah, bagaimana bila respon imun kita buruk? Nah, respon imun buruk itu artinya respon imun itu tidak seimbang atau rendah ya, atau rendah atau lemah ya. Nah, faktornya apa saja yang menyebabkan respon imun kita itu buruk? Bisa faktor lingkungan ya, karena lingkungan kita itu polusinya banyak, sanitasinya buruk. Bisa karena gaya hidup kita yang tidak sehat, bisa ya kurang olahraga, kurang tidur ya, merokok, kemudian juga pola makan yang buruk misalnya ya. Nah, pada kondisi seperti itu, faktor-faktor ini akan menyebabkan respon imun menjadi rendah atau justru terlalu over, ya, terjadi overreaktif atau hipersensitivitas. Nah, walaupun pada kasus-kasus hipersensitivitas itu rata-rata juga ada faktor genetiknya. Ya, jadi ada individu-individu yang memang dia itu terlalu hipersensitif gitu ya. Dia tidak bisa membedakan antara misalnya ini diri kita atau bukan diri kita. Ya kadang dia mengenali diri kita ini sebagai benda asing bahkan ya, sehingga akhirnya terjadi penyakit autoimun. Nah, itu karena hipersensitivitas yang terkait dengan faktor genetik sebetulnya ya. Jadi ada yang namanya variasi genetik yang menyebabkan seseorang itu lebih sensitif terhadap suatu protein ya, terhadap bahkan protein-protein diri kita sendiri. Nah, respon imun yang buruk, baik yang rendah maupun terlalu hipersensitif, itu bisa melemahkan pertahanan tubuh kita, sehingga kita tidak bisa mengeliminasi patogen, ya, termasuk virus tadi, ya. Tidak bisa mengobati diri kita sendiri setelah kita melawan virus, karena kadang memang patogennya udah nggak ada, ya, kan, tetapi di dalam pertempuran itu kan masih ada sisa-sisanya, bangkai-bangkainya, protein-protein dari virus, ya, protein dari tubuh kita sendiri. Nah, karena tubuh ini tidak punya kemampuan tadi mengenali ini protein kita atau protein bukan. Nah, pada kondisi ketika sebetulnya banyak bangkai virus di situ, malah justru akan memicu hipersensitivitas. Nah, itu juga akan menimbulkan efek seperti apa? Double sword. Jadi seperti pedang bermata dua. Di satu sisi pedang ini bisa melukai lawan, di sisi yang lain dia bisa melukai diri kita. Nah, pada kondisi seperti ini bisa muncul komplikasi. Ya, jadi ini hampir mirip dengan COVID sebetulnya ya, komplikasinya ya. Jadi kalau misalnya ada hiperreaktivitas, maka bisa muncul sesak napas karena adanya radang pada paru-paru ya. Kemudian bisa muncul kerusakan kornea dan sebagainya ya, kerusakan neurologi pada syaraf dan sebagainya. Nah, bagaimana solusinya ya? Solusinya karena di sini ada tadi ya kemungkinan pertahanan kita yang rendah atau hiper
sensitivitas, ya. Maka solusinya adalah imunomodulator. Nah, apa itu imunomodulator? Ya, imunomodulator adalah substansi yang dapat menyeimbangkan jumlah sel imun dan respon imun di tubuh kita. Jadi dia bersifat menyesuaikan, ya, beradaptasi. Kalau sistem imun kita baru rendah, maka dia akan meningkatkan. Dia bersifat imunostimulan. Contohnya dengan meningkatkan natural killer. Ya. Akan tetapi pada orang-orang yang hipersensitif tadi, yang tidak seimbang, ada satu kecenderungan ke arah respon TL/1 atau sebaliknya TL/2, atau adanya kekurangan pada TL/3, atau terlalu berlebihannya TL/17 misalnya, ya. Maka imunomodulator ini bersifat regulator, ya, imunoregulator, dia akan menyeimbangkan. Nah, pada banyak natural product, ya, banyak zat-zat aktif yang dia bersifat imunomodulator. Pada buah-buahan, contohnya pada kiwi, pada anggur, pada nanas, gitu ya. Kemudian pada ganggang-ganggangan, ya, seperti fukoidan, itu dia punya sifat-sifat imunomodulator yang rata-rata juga bersifat anti radang dan juga antioksidan. Karena pada kondisi kita bertempur dengan virus tadi, maka akan muncul bukan hanya masalah sampah dari virus tadi, akan tapi juga peradangan, sampah peradangan, kemudian radikal bebas, sehingga kita bukan hanya membutuhkan sel imun, ya, akan tapi kita membutuhkan anti radang dan juga sesuatu yang bersifat antioksidan. Kemudian kalau itu berhubungan dengan lesi yang menimbulkan kerusakan kulit, kita membutuhkan sesuatu yang meningkatkan penyembuhan kulit, ya. Contohnya kolagen, peptida-peptida, ya, protein-protein, ya, yang diperlukan untuk membangun sel kembali, ya, membangun jaringan kita menjadi seperti normal kembali, ya. Kemudian juga antioksidan, ya, antioksidan seperti glutathione, ya, kemudian mungkin juga peptida yang diperlukan untuk membangun kembali jaringan-jaringan yang hilang, ya. Nah, salah satu imunomodulator di sini yang kita punyai ada pada usukushi adalah tadi saya sebutkan ada Takara kombu, ya. Takara kombu itu dia mengandung apa? Yaitu zat aktifnya fukoidan, di mana kita ketahui pada riset-risetnya fukoidan ini dapat menstimulasi natural killer sehingga tubuh kita mampu melawan virus dan bakteri yang ada di sekitarnya. Jadi selain natural killer pernah kita bahas sebagai dia dapat melawan tumor, ya, ternyata natural killer ini penting dalam pertahanan terhadap virus, ya. Kemudian kandungan yang lain di sini kita jumpai ada yang namanya ekstrak nanas, ya, kemudian probiotik, ya. Kita pernah bahas probiotik juga mempunyai sifat antivirus, ya, dan dia juga mempunyai sifat antibakteri jahat. Kalau di sini ada komplikasi infeksi sekunder berupa infeksi bakteri misalnya, maka probiotik ini bisa meningkatkan antibakteri alami dalam tubuh kita yang disebut bakteriosin, di mana dia akan menghambat perkembangan dari bakteri-bakteri yang jahat yang akan menumpangi infeksi virus ini. Nah, lalu juga kandungan kiwi yang bisa kaya dengan vitamin C, ya, kemudian kaya dengan antioksidan dan anti radang, ini juga diperlukan dalam perbaikan sel, ya. Demikian juga kolagennya, ya, kolagen dari fish kolagen, kemudian peptida-peptida dari salmon yang kaya dengan omega 3. Selain bersifat sebagai imunomodulator, dia juga bersifat sebagai anti radang, ya, kemudian antioksidan. Dan kita tahu the mother of antioksidan di sini ada L-glutation, ya. Nah, probiotik itu untuk apa, ya? Probiotik itu beberapa penelitian sudah banyak yang menyebutkan dia bisa meningkatkan kerja sistem imun, ya, menyeimbangkan, bersifat baik itu imunostimulan maupun imunoregulator, ya, mengurangi risiko infeksi saluran pernapasan, kan tadi salah satu komplikasinya adalah infeksi pernapasan, ya. Kemudian mengurangi risiko intoleransi laktosa kalau misalnya ada leaky gut. Biasanya pada yang komplikasinya jelek seperti pada
para homoseksual maupun biseksual ya, itu biasanya mereka ada dysbiosis pada ususnya yang menyebabkan mereka lebih rentan ya untuk mengalami komplikasi. Nah, probiotik ini diharapkan dapat mengatasi juga leaky gut. Nah, kemudian mengatasi dysbiosis pada saluran cerna ya. Nah, kemudian apa saja sih probiotik yang ada di dalam usus-usi? Di sini ada Bifidobacterium longum dan lactic acid bacteria. Ya, jadi di sini bukan hanya Bifidobacterium longum ya. Di sini ada juga lactic acid bacteria. Nah, kita tahu Bifidobacterium longum ini dia punya mekanisme melindungi ya lapisan permukaan mukosa terutama ya pernapasan saluran cerna ya dari invasi dari virus dan bakteri ke dalam tubuh kita. Nah, ini riset-riset yang lebih ke COVID sebetulnya ya kan, tapi di sini menunjukkan bahwa Takara kombu atau fucoidan itu mempunyai sifat antivirus ya, di mana ini sudah terbukti juga di beberapa virus seperti herpes simplex ya. Herpes simplex ini hampir mirip kan dengan monkeypox ya, dan komplikasinya juga bisa kemana-mana ya herpes simplex ini ya. Kemudian terhadap COVID ya juga diketahui dengan aktivitas sulfat polisakaridanya ya, di mana sudah ada penelitian yang menggunakannya untuk COVID. Nah, lalu dari ekstrak biji kiwi ya, dia bersifat antioksidan, anti radang ya, dan untuk lesi-lesi pada kulit itu sudah dibuktikan juga dia bisa mengurangi pigmentasi setelah kita penyembuhan karena monkeypox ya, karena monkeypox tadi kalau menyembuh itu biasanya lesinya akan menimbulkan pupeng-pupeng kehitaman. Nah, untuk perbaikan kulit kita butuh sesuatu yang bisa mencerahkan. Nah, ini salah satu dari efek dari biji kiwi. Nah, itu adalah mencerahkan kulit ya. Kemudian mengurangi peradangan. Nah, kemudian dia juga bisa bersifat anti radang pada hewan-hewan model yang mengalami peradangan pada usus ya. Sehingga pada orang-orang yang mengalami leaky gut tentunya juga akan bermanfaat ya. Nah, lalu resveratrol ya. Resveratrol ini dari anggur ya. Di mana banyak penelitian juga yang sudah menggunakannya sebagai antivirus ya terutama pada COVID ini ya. Dan juga antioksidannya. Ini beberapa penelitian tentang itu ya. Nah, lalu nanas ini juga telah diteliti pada SARS-CoV juga, walaupun ini pada SARS-CoV tapi juga bisa mekanismenya hampir mirip ya, di mana dia bersifat imunomodulator dan dia juga mencegah peradangan ya, karena dia di sini ada efek antiinflamasi ya. Kemudian mencegah penggumpalan darah. Kemudian juga mengurangi misalnya di sini peradangan yang terjadi pada saluran napas kan, tadi ada saluran napas yang ini ya mungkin bisa terjadi karena komplikasinya gitu ya. Maka di sini dia juga punya sifat mencegah udema pada saluran napas ya, dan juga batuk. Nah, ini bagaimana mekanisme tadi fucoidan ya. Fucoidan di mana dia memblok virus untuk melekat ya pada kulit dan pada saluran-saluran yang terbuka yang memungkinkan virus itu masuk ya. Kemudian dia juga menghambat masuknya virus ya ke dalam sel kita, menghambat replikasi, kemudian menghambat internalisasi, ya, internalisasi, replikasi, ya, perlekatan, ya itu semua dihambat oleh yang namanya tadi fucoidan, ya. Nah, lalu ini beberapa contoh aktivitas antivirus dari beberapa makanan yang lain. Jadi kalau kita mengalami wabah itu banyak konsumsi ini ya. Di sini ada bawang putih, kalau masak ya tambahi banyak bawang putih ya. Lalu ada jahe-jahean ya.
ginseng, kemudian eukaliptus ya, eukaliptus itu minyak kayu putih ya. Lalu tea tree ya, tea tree itu banyak sekarang oil esensialnya juga ya. Kemudian ini herbal-herbal yang lain ada mint ya, mint. Kemudian ini herbal-herbal yang di Indonesia sebetulnya juga banyak ya, licorice, kemudian spider lily, bunga-bungaan ya ini ya. Goji pasti tahu ya, goji ya. Nah, ini yang lainnya di sini untuk perbaikan sel kulit ya, terutama setelah kita mengalami infeksi, tentunya kita membutuhkan bukan hanya kolagen ya, akan tapi juga jaringan ikat yang lain ya, kondroitin ya, kemudian elastin, sodium hyaluronat yang dia akan membantu mengembalikan keutuhan jaringan kulit kita ya, sehingga penyembuhan luka itu menjadi lebih baik ya. Jadi pada kondisi kalau misalnya kita habis terkena gitu ya, kita bisa memperbanyak konsumsi subarasi juga ya. Nah, ini kolagen juga bisa memperbaiki likigat ya. Kemudian protein dari salmon bersifat antiinflamasi ya, ini penelitian tentang manfaat protein salmon untuk penderita dysbiosis yang bermanifestasi sebagai obesitas ya. Artinya bahwa sebetulnya pada semua dysbiosis pun insya Allah mungkin juga akan sama efeknya ya. Nah, lalu ini fluid flow, ini kalau misalnya ada komplikasi-komplikasi berat dengan bronkopneumonia gitu ya, atau encephalitis ya, maka kita membutuhkan juga antikoagulan ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita bisa bincang-bincang ya, berdiskusi supaya lebih interaktif ya. Silahkan siapa yang mau bertanya, tadi sudah ada kayaknya yang pengen bertanya nih. Nih ada yang tanya dok, kenapa bisa Ya kok silakan. di Amrik dan di Inggris aja yang kasusnya banyak merebak? Kenapa di Indo mungkin Iya, baru masuk atau apa kayak begitu? Apakah mungkin ini arah pertanyaannya? Apakah mungkin ini pengaruh sama iklim nggak dok? Atau sama apa gitu loh? ya. Jadi memang faktor lingkungan ya itu sangat mempengaruhi. Tadi kan saya sampaikan ada polusi. Mungkin tingkat polusinya dengan kita beda ya, antara USA dengan UK gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah tadi variasi genetik ya. Jadi memang ada variasi genetik yang meningkatkan dia lebih rentan untuk terkena satu penyakit ya. Dahulu kala itu smallpox ya, itu pernah digunakan untuk senjata biologis ya. Yang banyak terkena adalah rata-rata orang Amerika sebenarnya itu, orang Amerika asli ya, suku Indian ya. Nah itu memang penyakitnya pada saat itu jadi sangat mengerikan ya, karena ketika sudah terkena mereka kan terjadi pembesaran kelenjar getah bening. Pembesaran kelenjar getah bening ini kalau dibiarkan tidak diobati ya, apalagi tambah faktor malnutrisi ya, kekurangan gizi gitu ya, itu akan menimbulkan komplikasi yang lebih berat lagi ya, karena bisa terjadi luka-luka yang terinfeksi yang menambah berat penyembuhan itu. Ya memang selain itu juga karena faktor di sana itu pergaulan sangat bebas ya, sehingga yang namanya sexually transmitted disease lebih cepat menyebar. Ya kalau di Indonesia kan mungkin karena masih ada norma-norma yang lebih kuat gitu ya, sehingga yang namanya seks bebas ini juga mungkin bisa dikatakan lebih rendah lah ya gitu ya. Tetapi mungkin faktor yang paling kuat adalah faktor genetik ya, faktor genetik, di mana mungkin ada kaitannya dengan variasi genetik tertentu yang menimbulkan resiko mereka untuk terkena lebih berat ya. Ada lagi? Oke, ada. Ada yang bertanya, apakah sama dengan variola ya? Sebetulnya genus virusnya sama ya, genusnya. Akan tetapi perbedaannya dia penyebarannya itu
dari monyet gitu aja ya, dari monyet. Oke, ada yang tanya lagi, ini untuk uji anak kecil. Anak kecil ya. Iya, yang anak kecil. Mungkin ini kurang jelas mungkin pertanyaannya untuk uji untuk anak kecil apa. Tapi kalau yang bisa dijelasin kayaknya untuk anak kecil juga sebenarnya nggak apa-apa juga ya dok konsumsi utsu maksudnya. Iya, karena kan sebetulnya ini makanan fungsional ya. Jadi di sini isinya kan hanya ekstrak ya, kemudian protein, kemudian ada sedikit probiotik juga ya, probiotik, kemudian ada kolagen ya. Hanya pada anak yang masih menyusui ya tentunya kita harus menggunakannya tidak sebagai pengganti ASI ya. Jadi bisa dimasukkan ke dalam MPASI seperti misalnya kita bikinkan dia jus, kita masukkan atau bisa juga karena itu kayak permen ya, bisa diberikan ya kan, tapi dosis anjuran tetap dari dosis kecil ya, dosis kecil karena kalau ini diberikan lebih banyak pun akhirnya akan terbuang sia-sia ya. Jadi lebih baik dimulai dari dosis kecil ya, baru kemudian ditingkatkan gitu ya. Oke, nextnya. Ini mungkin kalau pertanyaannya ini nggak apa-apa, saya bantuin tanya biar teman-teman. Kan nggak, ini tadi dokter ada bilang untuk penyakit ini kayaknya nggak semenakutkan COVID, bener ya dok ya? Ya benar ya. Ya, Nggak semenakutkan COVID ya. Jadi dan ini pun sudah sejak lama sebenarnya kita ketahui ya, sejak tahun 1970 ya. Dan pada sistem imun kita kalau dia baik gitu ya, dia bersifat self-limiting disease ya. Nah, karena ini kaitannya dengan sistem imun, artinya untuk mencegahnya ya sistem imun kita yang kita bikin baik. Nah, maka dengan mengkonsumsi makanan-makanan fungsional seperti ini, artinya sistem imun kita menjadi baik sehingga kita tidak mudah terinfeksi atau terkena komplikasi yang berat. Ya kalau misalnya kita terinfeksi, ya. Oke, dok, sama ini ada yang tanya, tapi kok nanyanya private, nggak apa-apa. Kenapa monkeypox di berita itu dibilangnya lebih mudah menyerang anak kecil? Nah, ini yang perlu kita teliti dulu ya, karena pernyataan-pernyataan seperti ini tuh harus ada dasar evidence base yang mencukupi ya. Jadi tidak bisa misalnya kita hanya berdasar laporan dari satu daerah ya, tapi di sini kita harus melihat studi literatur yang namanya studi meta analisis. Jadi evidence base itu ada step by stepnya, ada tingkatan-tingkatannya ya. Tingkatan paling rendah misalnya opini ya, opini. Lalu yang tingkatan opini dari seorang expert gitu ya, itu tingkatan yang paling rendah ya. Yang kedua misalnya ada laporan kasus ya, atau studi yang bersifat deskriptif saja. Nah, lalu yang tingkatan berikutnya mungkin studi-studi yang bersifat observasi saja gitu ya, tapi dia melihat di beberapa tempat gitu ya. Nah, yang paling tinggi ini yang dia penelitian-penelitian dikumpulin gitu ya, nanti dianalisis. Nah, itu yang akhirnya menjadi penetapan sekarang ini darurat gitu ya. Jadi menetapkan ini darurat atau ini yang paling rentan seorang anak, atau tadi ada yang di UK mengatakan pada homoseksual dan biseksual. Nah, itu harus ada landasan ilmiahnya. Nah, maka kalau ada berita-berita itu kita lihat dia landasannya apa, menetapkan kok ini pada anak-anak ya gitu. Jadi harus
kita harus kritis ya. Nah, akan tetapi ya seorang anak, apalagi kalau dia masih dalam golden period perkembangan tubuhnya, antara 0 sampai 2,5 tahun itu adalah periode krusial ya, karena di sini ekosistemnya belum terbentuk sempurna, ekosistem bakterinya belum terbentuk sempurna, sistem imunnya belum terbentuk sempurna, kemudian juga apalagi usus itu belum terbentuk sempurna, pembentukan saraf otak belum terbentuk sempurna, padahal status kesehatan seseorang itu ditentukan terutama oleh 3 faktor yang seperti saya selalu sampaikan. Yang pertama adalah otak, yang kedua usus, yang ketiga ekosistem bakterinya. Ya, maka pada anak-anak tentunya harus kita jaga sekali supaya dia jangan sampai terpapar oleh virus-virus yang belum tentu sistem imunnya mau bisa beradaptasi ya. Maka kalau di beberapa daerah tradisional di Indonesia misalnya ya, mengunjungi bayi itu sangat hati-hati ya, nggak boleh seseorang itu masuk ke kamar bayi menyentuh bayi sembarangan ya. Maka kita sebagai orang tua juga harus punya proteksi begitu sama bayi-bayi kita, kalau apalagi itu usianya masih 0 sampai 2,5 tahun tadi ya. Dan peran ibu di sini sangat penting ya, karena yang utama dalam mendidik ekosistem, membangun ekosistem dan sistem imun dari si anaknya adalah ibu ya. Mengapa seorang ibu itu harus menyusui sampai 2 tahun? Mengapa dia makanannya harus dijaga? Ya bahkan kalau seorang ibu menyusui itu kadang makan kebanyakan yang pedes-pedes itu anaknya mencret, ya kan? Atau ketika dia makan udang-udangan, seafood gitu ya, anaknya gatal-gatal. Nah, karena memang apa yang dikonsumsi ibu itu akan sangat mempengaruhi anak. Karena yang mendidik anak ini adalah ibu gitu ya. Maka walaupun kita belum tahu nih ya, anak-anak itu untuk monkeypox lebih rentan atau tidak ya, akan tetapi karena kita tahu bahwa anak-anak itu sistem imunnya masih belum berkembang sempurna, kemudian ekosistemnya juga belum berkembang sempurna, otaknya juga belum berkembang sempurna, otomatis penjagaan kita terhadap anak-anak itu harus lebih kuat ya, terutama ibu. Yang nggak usah lah anak itu kalau pada masa seperti ini apalagi masih merah, bayi merah tuh kasihan ya, jangan dibawa-bawa ke mall yang banyak crowded pengunjung gitu ya. Jadi jaga anak itu sampai kira-kira usianya mencukupi, kemudian ASI-nya yang penting ini, beri ASI ya, sehingga anak itu lebih kuat ya. ASI tidak bisa digantikan oleh apapun ya, termasuk formula. Sebagus apapun formula ya, itu tidak bisa menggantikan ASI ya. Maka kalau pada anak yang masih menyusu, malah saya sarankan seperti usus, suba itu diminum ibunya ya, diminum ibunya. Jadi dengan begitu nanti manfaat dari usus dan suba itu akan disampaikan juga melalui ASI gitu ya. Oke. Next-nya ini kita ada Untuk ibu hamil apa nih? Untuk ibu hamil ya, usus dan suba ya. Nah, usus dan suba untuk ibu hamil insya Allah bermanfaat ya. Kita tahu ibu hamil itu untuk bisa menerima bayi pada trimester awal bahkan itu sistem imunnya itu justru disengaja dia di down regulasi, artinya dia justru lemah ya, karena untuk menerima apa, bayi ini hidup, kalau tidak nanti bayinya ditolak gitu ya. Nah, pada kondisi ini seorang ibu tuh lebih rentan untuk terkena virus ya. Maka seorang ibu hamil itu harus menjaga keseimbangan sistem imunnya dengan mengkonsumsi sesuatu yang dia bisa menyeimbangkan sistem imun, imunomodulator tadi istilahnya ya. Oke. Dok, apakah jika pernah terkena COVID akan lebih rentan terkena cacar monyet? Nah, menarik nih. Kalau udah pernah kena COVID, dok, lebih mudah nggak dia untuk terinfeksi cacar monyet mungkin? Sebetulnya bukan kaitannya dengan COVID-nya ya. Pada penderita COVID ya yang berat, rata-rata mereka sudah punya faktor
variasi genetik yang membuat mereka itu lebih hipersensitif tadi, ya, hipersensitif. Atau ada gut dysbiosis, jadi pada temuan-temuan otopsi ya itu disampaikan bahwa orang-orang yang meninggal karena COVID itu rata-rata punya gut dysbiosis. Nah, gut dysbiosis ini yang meningkatkan kerentanan kita terhadap infeksi virus. Bukan hanya monkeypox loh ya, semua virus ya. Banyak virus ya. Nah, termasuk AIDS ya, HIV maksud saya, HIV ya. Nah, maka kenapa monkeypox ini banyak menyerang homoseksual dan biseksual? Diketahui bahwa orang-orang homoseksual dan biseksual yang rata-rata melakukan hubungan seksual melalui jalur yang tidak benar ya, dari dubur gitu ya, itu bisa terjadi yang namanya GERD. GERD itu istilahnya apa ya, R-nya apa saya lupa, intestinal dysbiosis. Jadi kondisi dysbiosis usus yang spesifik pada orang-orang yang melakukan praktek seksual yang tidak normal, yang menyebabkan dia lebih rentan untuk terkena infeksi ya, infeksi apapun, bahkan oleh mikroba komensal kita, yang mikroba yang diketahui dia itu memang tinggal di dalam tubuh kita gitu ya. Pada orang-orang ini dia bisa terkena infeksi ya, karena dia punya kerusakan ekosistem yang berat pada usus yang menyebabkan usus itu lebih mudah mengalami invasi gitu ya. Nah, contohnya di sini yang paling menonjol adalah peningkatan yang namanya bakterioides kekurangan dari lactobacillus. Makanya sebaiknya memang penderita HIV/AIDS itu mengkonsumsi sesuatu yang meningkatkan lactobacillus dalam ususnya, ya, menyeimbangkan bakteri baik dalam ususnya, ya, kemudian juga mengatasi leaky gut, gitu. Oke, untuk berikutnya, anak diare ya, pada kasus anak diare apakah bisa diberikan anak usia 1 tahun ya? Ya, baik. Jadi pada prinsipnya untuk diare itu pertolongan yang paling penting adalah merehidrasi ya. Jadi kalau merehidrasi itu artinya cairan banyak yang hilang melalui diarenya ya, BAB-nya melalui muntah itu harus segera diganti ya. Nah, probiotik tentu akan sangat membantu ya, kemudian tadi ada ekstrak buah tentu akan sangat membantu, jadi tidak masalah ya, akan tetapi tetap harus dengan konsultasi dokter ya yang menangani ya, karena apa namanya, dosisnya juga mungkin harus disesuaikan ya, karena sebetulnya memang paling baik kita ketahui dalam satu saset itu ada berapa bakterinya ya, ada berapa bakterinya, karena sebetulnya penghitungan dosis itu dari jumlah bakteri itu, tapi pada anak-anak biasanya adalah setengah dosis dewasa. Nah, itu kita terapkan aja dulu ya, jadi apa namanya, dengan dosis yang minimal dulu baru ditingkatkan gitu ya. Ada pertanyaan lagi Pak Angga? ada ini ada yang tanya kalau tentang transmisi ini ya. Jadi cacar monyet ini dikatakan penyakit zoonosis ya. Bisa dia menyebar ke manusia ya, karena dia dari hewan ya, atau dari manusia ke manusia ya. Jadi kalau kita bicara pasti ya, pasti itu kan sesuatu yang harus ada data akuratnya ya. Kita tidak bisa memastikan ya, kita tertular dari siapa tidak bisa memastikan, apalagi kalau ini ya apa kaitannya dengan suatu zat aerosol yang disebarkan di udara, bioterorisme ya. Kita nggak bisa menuduh seseorang sebagai penular ya. Jadi memang penularan itu bisa terjadi dari tadi apapun ya, dari yang mengandung itu gitu ya.
Akan tapi perlu kita ingat bahwa virus ini pun mudah mati dengan sinar matahari, dengan misalnya deterjen gitu ya, dengan sabun, dengan apa probiotik tadi ya. Jadi kalau ekosistem kita baik, higien sanitasi kita baik ya, kemudian kita melakukan etika batuk dengan menjaga kebersihan, ya insya Allah tidak akan terpapar ya. Dan terpapar belum tentu terinfeksi ya, karena tubuh kita punya kemampuan tadi ya, punya kemampuan ya. Dan yang terpenting sekarang sistem imun kita ini yang kita seimbangkan. Jadi kalau sistem kita sudah seimbang ya, mau ada paparan apapun itu ya, tubuh kita bisa mengatasi insya Allah ya. Nah maka kalau dalam kondisi seperti ini kita tuh mendengar berita itu yang penting jangan fokus pada orang lain, tapi fokus pada diri kita ya, pada diri kita. Kira-kira kita ini rentan nggak sih ya? Kalau kurang seimbang sistem imun kita dengan melihat riwayat kesehatan kita, pola hidup kita gitu ya, ya kita fokus memperbaiki diri kita ya, nggak usah misalnya fokus kira-kira oh penularannya ini sudah sampai mana, nanti malah jadi akhirnya apa, kita fokusnya pada sumber ya, sumbernya, padahal sumber itu bisa dari mana-mana tadi kan ya, bisa dari daging yang kita makan yang mungkin kurang matang, bisa dari misalnya apa paparan yang dari udara yang mengandung aerosol yang masuk dalam tubuh kita gitu ya. Nah fokus pada diri kita agar kita tidak stres, karena kalau kita stres ya nanti natural killer juga akan terkena dampaknya ya. Stres itu menimbulkan peningkatan kortisol. Kortisol akan menurunkan sistem imun kita ya. Gitu ya. Jadi melihat pemberitaan itu jangan membuat kita terlalu khawatir, tapi lebih waspada gitu ya. Jadi mewaspadai diri kita sendiri ya. Nah, lalu nih ada teman saya ada rencana mau ke Amerika dan disarankan untuk suntik vaksin monkeypox. Setahu saya belum ada vaksin khusus untuk monkeypox ya. Yang ada adalah smallpox ya, walaupun ada beberapa studi yang mengatakan dia bersifat cross reaktif karena dia satu genus gitu ya. Dan ada yang mengatakan efektivitasnya 85%. Nah, cuma 85% artinya masih ada berapa persen yang kira-kira dia tidak efektif ya. Nah, itu jadi kalau di sini ada yang menyatakan bahwa sudah ada vaksinnya, nah itu tidak benar ya, karena belum ada ya, belum ada vaksinnya. Yang ada adalah smallpox vaksin ya. Nah lalu apalagi pertanyaannya? Ini ada yang tanya tapi off topic dari cacar monyet. Dia mau tanya, mungkin gini aja, Dokter Susi, mungkin kita bisa minta penjelasannya ya, mungkin tentang produk ini kalau misalkan mau dikonsumsi oleh kita bilang anak kecil, untuk menjaga aja gitu loh dok, maksudnya pengen konsumsi aja gitu ya, maksudnya secara rutin, kita mau mulai konsumsi secara rutin. Kalau dari anak kecil, let's say kita bilang balita mungkin ya, atau di bawah 10 tahun deh gitu, kita mulainya dari berapa takarannya, dan kalau untuk lansia itu berapa juga gitu takarannya, hanya untuk rutinitas saja biar kita lebih kuat untuk daya tahan tubuh dan nutrisi dan lain-lainnya dok. Iya, jadi untuk penentuan dosis ini selalu saya sarankan dosis kecil dulu ya. Kemudian karena memang di sini belum ada informasi satu saset itu mengandung berapa bakteri gitu ya, berapa CVU gitu ya. Kita tidak bisa menentukan seberapanya ya, karena tapi setengah dosis dewasa itu saya kira sudah mencukupi ya, setengah dosis dewasa. Untuk orang tua sebetulnya bisa saja sama dengan dewasa, karena sebetulnya kan ini berkaitan dengan juga panjang usus ya, panjang usus, ukuran usus, karena ini kan manfaatnya ada di usus gitu ya.
Nah, jadi memang karena belum ada, dan ini makanan superfood ya, kelebihan dosis pun itu pun akan terbuang ya, walaupun ya secara ekonomis itu akan memberatkan kalau kelebihan dosis ya, karena kan itu akan terbuang percuma. Nah, maka selalu gunakan prinsip mulai dari dosis terkecil ya. Nah, lalu Oke, next. Pemberian subarasi pada kalau pemberian subarasi pada pasien diabetes 300 ke atas apa bisa dibagi diberi dosis esensial. Sebenarnya nggak ada konsumsi yang kayak gimana banget ya dok, maksudnya kayak aturan-aturan atau ya, anjuran yang ya, pasti dan formal gitu loh dok dari kita, bener ya? ya, benar. Karena kan ini Ya, basicnya ini karena makanan gitu kan? ya basicnya makanan, kemudian kalau kelebihan itu juga eh, terbuang ke BAB gitu ya, Iya. BAB dan urin. Jadi untuk prinsip ekonomis juga mulai dari dosis yang kecil ya. Jadi kalau dari beberapa penelitian ada yang pemberiannya 2 kali sehari, ada yang 1 kali sehari, gitu ya. Walaupun apa ini penelitiannya tidak spesifik ke produk ini gitu ya, karena penelitian klinis masih sangat terbatas. eh, Bisa kita berikan 2 kali sehari ya, pagi dan malam ya, atau pagi saja. Nah, itu sambil kita rasakan efeknya ke tubuh ya. Jadi untuk maintenance mungkin berbeda dengan terapi gitu ya. Kalau terapi mungkin lebih tinggi dosis yang kita perlukan gitu ya. Karena memang studinya belum ada ya. Oke, ini nextnya juga ada yang menarik karena kita kan lagi pada kayaknya pada berangkat keluar ya, yang achiever trip di periode sebelumnya ini lagi pada proses mau berangkat nih sampai akhir tahun kayaknya penuh banget. Ada yang ke Oh ya, Jepang, ada yang ke Turki, ada yang ke Labuan Bajo, ada yang kemana? Penuh ya. dok, pokoknya dok ini lagi pada berangkat. Nah ini Kemarin ada saya ke pertanyaan nih. Bali. Wah Kemarin saya ke Bali. mantap. Saya juga mau ke Bali sih, cuman nggak ada ininya dok. Saya tiketnya mahal banget. Iya, mahal 2 jutaan loh. Iya, 2 jutaan dari Semarang. makanya. Nah, ini pertanyaannya ada yang bagus dok, ada yang berkaitan. Jadi kayak misalkan ini contoh ya, di beliau mau ke Amerika. Tapi karena belum ada vaksin monkeypox yang kita bahas barusan, kira-kira kalau misalkan dia vaksin untuk smallpox, membantu nggak dok? Karena dan kebetulan beliau juga ada autoimun Sjogren syndrome. Gimana Banyak tuh dok? autoimun ya. Mm-mm. Nah, jadi begini. Kan tadi saya sudah bilang, apalagi kalau sudah ada autoimun itu hipersensitivitas ya. Jadi kita harus hati-hati memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Nah, sebetulnya kalau seperti ini masalahnya kan ketidakseimbangan sistem imun. Carilah sesuatu yang minim efek sampingnya. Jadi kalau kita ingin ini kira-kira bermanfaat atau tidak bagi tubuh kita, menimbulkan efek samping atau tidak, kita harus pelajari dulu ya apa yang terkandung di dalam vaksin itu ya. Kemudian kontraindikasinya terutama ya, kontraindikasinya apa? Kalau kita punya penyakit autoimun, Sjogren syndrome ya, kira-kira eh, kita harus tes apa ya sebelum divaksin untuk mengetahui bahwa kita bukan tergolong kontraindikasi. Ya karena apalagi kalau itu disontekkan ya, disontekkan itu kan menerjang ya, menerjang sistem imun kita. Nah, pada kondisi seperti ini pada penderita autoimun harus hati-hati ya. Kecuali kalau itu hanya disemprot ya atau hanya diminum ya. Akan berbeda kalau itu disontek, digoreskan ke kulit gitu ya. Maka kita lakukan dulu tes yang namanya uji skin test. Sama kayak misalnya kita uji alergi itu ya. Kita alergi terhadap apa sih? Kita alergi terhadap vaksin itu enggak? Kalau alergi, saran saya jangan ya, karena bisa memicu autoimun kalau kita alergi terhadap apa protein virus itu, gitu ya. Termasuk COVID. COVID itu kan spike protein bermasalahnya pada orang-orang yang dia punya variasi genetik yang apa
dia tidak bisa mengenali ya antara spike protein dengan protein tubuh kita, karena protein dari spike proteinnya virus SARS-CoV itu mirip dengan beberapa protein kita, 155 protein tubuh kita. Maka pada penderita autoimun disarankan menggunakan jenis vaksin yang dia tidak memicu hipersensitivitas ya. Contohnya probiotik vaksin ya, kemudian vaksin Nusantara. Kalau vaksin Nusantara itu kan yang diterapi, yang ditreatment, yang dipaparkan terhadap antigen virus itu adalah sel dendritik kita namanya. Sel yang bertugas mengenali antigen ya, protein ya. Nah, sehingga risiko untuk terjadinya hipersensitivitas karena protein asing itu, karena protein dari vaksin itu kan asing ya, itu menjadi lebih rendah ya. Maka pada orang-orang yang menderita autoimun dan ini memang harus berhati-hati ya, harus berhati-hati. Akan lebih baik carilah vaksin-vaksin yang diminum, disemprot, yang dioles, tidak digores, disontek. Nah, itu jangan, karena itu kan merusak barier ya. Nah, dan sekarang ini belum ada regulasi yang mewajibkan. Nah, kalau belum ada regulasi mewajibkan, pilih yang aman-aman. Ya, aman-aman tanpa risiko. Ya, daripada yang efektivitasnya juga tidak 100% ya, akan tetapi berisiko gitu ya. Gitu. Oke, next kalau untuk anak usia 15 tahun. Kalau untuk anak usia 15 tahun, Dok, ada resistensi terhadap obat tertentu. Apakah SUBA dan UTSU bisa mengurangi resistensi terhadap antibiotik? Ya, jadi resistensi terhadap antibiotik itu terjadi karena kemampuan bakteri patogen itu untuk beradaptasi dengan antibiotik. Nah, probiotik itu kerjanya beda dengan antibiotik ya. Dalam UTSU dan SUBA itu ada probiotiknya ya. Probiotik itu dia membuat epitel kita ini, lapisan yang melapisi rongga-rongga tubuh kita yang terpapar udara luar, terpapar makanan yang tidak steril gitu ya, kulit kita termasuk ya, terpapar udara yang tidak steril, itu menjadi dia tidak bisa dilekati oleh bakteri atau virus patogen, dan juga dia mampu memproduksi yang namanya bakteriosin. Ya, bakteriosin itu yang menghambat perkembangan bakteri patogen, dan pada beberapa penelitian itu bisa mengatasi infeksi-infeksi pada bakteri-bakteri yang dikatakan sudah resisten terhadap antibakteri yang ada sekarang di dunia. Jadi karena mekanismenya dia tidak hanya menghambat perkembangan dari bakteri patogen, tapi dia juga menghambat perlekatan tadi ya. Nah itu dan juga dia bersaing secara ini makanan ya, makanan ini kan kalau kita di ekosistem ya, antara misalnya sapi dengan kambing itu kan sebenarnya sama makanannya kan, bersaing kan jadinya. Kalau ada kambing ada sapi di situ ya, sama-sama herbivora ya. Lalu ada singa dengan rusa misalnya, rusa kebanyakan juga nanti bermasalah ya terhadap ekosistem. Singa misalnya terlalu banyak juga bermasalah gitu ya. Nah, maka kalau prinsip probiotik itu adalah dia menyeimbangkan ekosistem ya. Jadi tetap ada singa ya dipelihara di situ, tapi kan singanya dia tidak sampai ekspansi ya ke luar hutan gitu ya, seperti itu ya. Prinsipnya beda dengan antibiotik ya. Oke, ini juga Dok, kalau ada pembesaran kelenjar getah bening aksila dengan hilus, konsumsi apa sebaiknya, yang UTSU atau yang SUBA? Dan kalau bisa disertai mungkin kalau saran dari dokter takarannya, Dok. Tadi yang apa tadi? Kalau ada pembesaran kelenjar getah bening aksila dengan hilus. Oh, sebentar ya. Jadi pembesaran getah bening itu kita harus tahu dulu ini penyebabnya apa ya. Jadi bisa berkaitan dengan kanker ya, karena metastasis, bisa juga karena
pembesaran ukuran saja atau pembesaran sel yang sebetulnya itu hanya adaptasi terhadap misalnya radang kronik gitu ya. Nah, asal radang kronik ini diatasi sebetulnya apa tentunya dia akan mengecil sendiri ya. Nah, kalau ini karena kanker tentu beda lagi ya. Jadi apa dosis ini menyesuaikan penyebab ya. Penyebabnya apa? Itu harus ditegakkan dulu. Nah, maka ini memerlukan pemeriksaan ya, diagnosis ya. Biasanya kalau di aksila bisa dilakukan biopsi melalui jarum ya atau biopsi dengan pembedahan ya untuk diketahui apakah di situ ada sel ganas, sel kanker gitu ya atau karena radang biasa. Tapi biasanya kalau di hilus ada, di aksila ada, kemungkinan ada kaitannya sama dengan kanker ya, karena kanker atau penyebaran kanker. Nah, kita harus hati-hati ya. Jadi harus ditegakkan dulu apa penyebabnya apa ya. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman dan kayaknya tadi saya juga udah ada bantu tanya beberapa yang mungkin harusnya bisa membantu membantu memperluas pengetahuan teman-teman dengan monkeypox ini ya. Jadi monkeypox ini sebenarnya kalau yang kayak Dokter Susi bilang tadi sebenarnya nggak lebih berbahaya dibandingin COVID. Cuman dengan kita aja udah bisa kena monkeypox itu artinya kan daya tahan tubuh kita pastinya rendah. Justru Ya, jatuhnya utamanya itu karena daya tahan kita rendah, justru jadinya bisa kemana-mana yang mungkin disertai monkeypox dan rata-rata orang, duh saya kena cacar monyet. Terus bilangnya setelah cacar monyet ini saya jadi ada gangguan, let's say kita bilang mungkin jadi ada gangguan di paru atau gangguan di mana, atau saya jadi diare, atau saya jadi apa, bahkan yang ada yang fatalnya itu, bahkan sampai saya ada baca ya di mana artikel apa bilang ada kemungkinan meninggal, fatalitasnya tinggi gitu kan. Itu bukan sebenarnya bukan karena monkeypox-nya sih, sebenarnya itu karena emang badan kitanya kan. Badan kita udah bisa kena ya. monkeypox Jadi kita artinya daya sudah tahan punya rendah. faktor risiko Ya, ya. betul sekali. Jadi tetap teman-teman mau mau kena penyakitnya apa ya, sebenarnya kayak kita kebanyakan makan tahu sumedang aja terus kita batuk juga itu kan lama-lama kalau kita kayak begitu terus juga ya kalau mau bilang amit-amit ya kita bisa jadi fatal ya, ya semua juga bisa jadi fatal. Kita kebanyakan makan sambal pun juga bisa jadi fatal. Kebanyakan minum air juga sebenarnya kan nggak bagus. Pokoknya apapun yang terlalu banyak Iya. satu nggak bagus. Dan yang kedua, Oksigen kebanyakan juga nggak bagus. betul itu juga makanya. Dan balik lagi daya tahan tubuh kita itu yang paling penting teman-teman. Makanya kita di sini bukannya bilang kayak plek-plek itu Utsukushi dan Subarasi kalau teman-teman konsumsi terus langsung daya tahan tubuhnya meningkat gitu ya enggak juga. Teman-teman tetap harus nggak pernah bosan saya bilang teman-teman juga harus tetap pakai pola hidup yang benar, pola hidup yang sehat dan makan makanan juga ya dok ya, makan makanan Iya, sehari-harinya juga tetap harus sehat gitu kan. harus Baru sehat. didukung lagi dengan Suba dan Utsu, terutama Utsu. Jadi ibaratnya kita udah sehat 70%, kita tambah Utsu lagi gitu kan, nambah lagi 30%, 100% jadinya. Itulah Ya, kira-kira awamnya bukan seperti hanya itu sehat tapi teman-teman. juga bahagia, ya, sehat Betul dan sekali. Jangan bahagia. stres. Kalau kata dokter Susi pasti mau bilang jangan banyak stres deh. Apapun itu Ya, jangan banyak overthinking. Ya, overthinking. Ya, jangan banyak stres karena otak itu juga mengaruh ya, Dok ya. ya, cintailah diri kita sendiri ya. Jadi apapun selalu fokusnya adalah memperbaiki diri kita sendiri, ya. Oke. Oke, itu aja teman-teman. Mungkin untuk hari ini sharing dari Dokter Susi juga. Terima kasih buat yang udah nonton, buat yang udah ikut baik dari Zoom ataupun Facebook. Dan terima kasih juga buat Dokter Susi udah nemenin kita sore-sore ini, Dok. Terima Sama-sama, kasih. jangan bosan ya semuanya. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin bosan. Iya, Oke. Oke, kalau semangat gitu, ya. Dok. Selamat Ya, sore, Dok. Selamat bekerja kembali, Dok. sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.